Terima kasih Friska Clarissa. Kalau tadi Friska sudah menjabarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga hitung cepat, kini kita akan memantau bagaimana situasi terkini di posko-posko pemenangan para capres-cawapres. Ada sejumlah rekan kami yang sudah siap di lokasi, ada Tifal Solesa di posko pemenangan Anies Muhaimin di Ponorogo, di Menteng Jakarta Pusat, ada Triksi Valencia di Istora Senayan dan Valentina Sitorus di posko pemenangan Ganjar Mahfud di Teguh Umar. Saya ke Triksi terlebih dahulu di Istora. Triksi, seramai apa di sana dan apa yang terjadi? Ya, cukup ramai sekali di tempat ini kalau kami melihat seputaran dalam Istora Senayan sudah hampir penuh, di atas terutama ya untuk tempat duduk para relawan maupun juga simpatisan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang sama-sama datang untuk mengawal penghitungan suara sementara saat ini. Kalau melihat dari posternya itulah yang kemudian menjadi judul kemudian acara ini diselenggarakan di Istora Senayan. Nah, kalau misalnya kita lihat di layar kaca Anda, saudara, ini memang juga sedang ada acara-acara yang berlangsung. Tadi sudah ada diskusi, kemudian juga ada hiburan. Lalu kemudian nanti juga dinantikan adalah pidato dari Prabowo Subianto, calon presiden dari pasangan nomor urut 2, yang juga nanti akan ada Gibran Rakabuming Raka yang juga hadir di tempat ini karena informasinya sedang dalam perjalanan dari Solo menuju Jakarta. Memang yang dinantikan adalah apa yang menjadi pernyataan dari Prabowo Subianto ketika melihat bagaimana antusias dari relawannya dan terutama melihat quick count saat ini, yang kalau kita mengutip sedikit dari Litbang Kompas, yang quick count-nya terakhir pukul 16.30 atau sekitar pukul 4:30 sore, pasangan calon nomor urut 2 atau Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini memimpin dengan perolehan 59,09%, sementara untuk Anies Muhaimin di 24,64% dan juga Ganjar Mahfud di 16,27%. Nah, kemudian kami bertanya kepada TKN, kepada tim kampanye nasional, apakah ini merupakan selebrasi, apakah ini kemudian menjadi momen deklarasi dari pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tadi disampaikan oleh Budiman Sujatmiko maupun juga dari Sekretariat TKN, yakni Nusron Wahid, yang mengatakan ini bukan deklarasi, tapi ini adalah memang selebrasi karena sudah ada suara-suara yang diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, dan juga sebagai refleksi dari perjalanan keduanya, perjalanan Koalisi Indonesia Maju dan juga tim kampanye nasional, yang bagaimana mereka berjuang untuk memenangkan Prabowo Gibran dengan slogannya sekali putaran. Nah, kalau kita melihat memang dari quick count maupun juga dari slogan yang diutarakan, apakah memang ini menjadi optimisme dan menjadi kesenangan bagi tim pasangan calon nomor urut 2 karena memang sesuai dengan keinginan mereka satu putaran, dan kalau melihat quick count ini sudah mendekati angka 60%, dan disampaikan bahwa tadi quick count tersebut memang menunjukkan angka yang positif kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Akan tetapi memang dikatakan ini bukan deklarasi, tapi ini adalah refleksi. Akan tetapi terkait dengan optimisme sekali putaran, disampaikan bahwa bukan hanya sekedar optimisme, tapi ini sudah realita yang akan dihadapi, yang akan diterima semuanya, baik dari relawan maupun juga dari simpatisan Prabowo Gibran, yang juga sudah menyampaikan, mensosialisasikan maupun juga hadir untuk membawa kemenangan pada Prabowo dan Gibran. Itu setidaknya tadi kami kutip dari Budiman Sujatmiko maupun juga dari Nusron Wahid yang menyampaikannya pernyataannya sebelum masuk ke tempat ini dan juga melakukan diskusi. Nah, kalau misalnya kita melihat juga dari Prabowo Subianto, seperti apa responnya ketika selesai memberikan suaranya atau menggunakan hak pilihnya di TPS 33 tadi pagi, di sela-sela waktu istirahatnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya optimis bahwa rakyat memberikan suara yang terbaik. Tapi ketika kita bertanya apakah deg-degan begitu menunggu suara, penghitungan suara yang sedang berlangsung, Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya menyerahkan apa yang menjadi hasilnya. Tapi balik lagi, dirinya beroptimis bahwa rakyat memberikan suara yang terbaik.
apapun yang kemudian menjadi hasilnya disampaikan oleh Prabowo Subianto, yang ditekankan adalah bagaimana ini bentuk demokrasi, bagaimana kemudian masyarakat ini menunjukkan suaranya dan juga pilihannya, sehingga hasil resmi tentu dinantikan, sehingga kemudian Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini juga akan menanti seperti apa hasil resmi penghitungan suara yang juga dilakukan oleh KPU. Ya, baik Triksi, dari Istora Senayan kita akan bergeser ke kawasan Menteng. Di posko pemenangan Anies Muhaimin, rekan saya Tifal Solesa akan melaporkannya untuk Anda. Tifal, silakan. Silakan Tifal. Saya tidak bisa mendengar suara Anda sebetulnya Friska, tapi yang bisa saya jelaskan di sini bahwa dari tim nasional pemenangan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini tetap menantikan hasil hitung atau rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang untuk melihat lagi berapa perolehan suara yang didapatkan oleh pasangan Amin dalam pemilihan presiden 2024 ini. Saya coba menarik lagi ke belakang. Terakhir kali yang saya pahami dari juru bicara Timnas Amin, Billy David menyampaikan kepada saya minggu lalu, tepat sehari sebelum hari kampanye terakhir Pilpres 2024, kala itu lewat sambungan daring ia menyampaikan konfirmasi bahwa Timnas Amin menetapkan target untuk Pilpres 2024 ini setidak-tidaknya bisa lolos putaran kedua dengan perolehan suara setidak-tidaknya atau minimal 35%. Lebih lanjut saya konfirmasi lagi kepada Kapten Timnas Amin pagi tadi, Muhammad Syaugi Alaidrus, yang tiba lebih dulu di markas Timnas Amin ini untuk mengawal seluruh proses rekapitulasi dan juga hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei. Tidak dijelaskan secara detail hal apa yang menjadi perhitungan atau apa yang mendasari, indikator apa sebetulnya dipakai oleh Timnas Amin ini sampai akhirnya menetapkan angka sedemikian. Tapi Muhammad Syaugi Alaidrus beralasan bahwa angka itu atau target itu dipandang realistis untuk pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 ini. Nah, merespons dari sejumlah hasil survei ataupun juga hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei dengan data masuk awal bervariasi, bahkan hingga saat ini pun angkanya masih terus bergerak begitu ya, terutama dalam hal ini dari catatan Litbang Kompas begitu yang sudah dianggap sudah stabil angkanya begitu. Dari Timnas Amin beberapa jam yang lalu sudah menyampaikan keterangan persnya, baik itu dari Kapten Syaugi Alaidrus maupun Co-Kapten Sudirman Said, kemudian Thomas Lembong yang juga kami temui beberapa menit yang lalu, bahkan dari Ketua Tim Hukum Nasional, Ketua THN Timnas Amin, Ari Yusuf Amir menyampaikan bahwa tim masih akan melihat hasil rekapitulasi yang berlaku secara berjenjang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum maksimal sampai nanti kita ketahui hasil rekapitulasi akhirnya pada 20 Maret 2024. Hal lain yang juga sebetulnya menarik untuk dicermati adalah pernyataan dari Ari Yusuf Amir. Tadi sempat ia sampaikan bahwa ada potensi kecurangan yang dideteksi oleh Tim Hukum Nasional atau THN Timnas Amin dalam rangkaian pencoblosan ataupun juga pemungutan suara 14 Februari 2024 ini. Ia hanya membocorkan salah satu poinnya atau salah satu yang menjadi concern hingga saat ini adalah terlibatnya kepala desa secara masif. Ia menyebut detailnya akan dikaji lagi nanti dan akan disampaikan lagi kepada publik saat data-datanya sudah bisa terkumpul dan bisa ditindaklanjuti oleh Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Anies Baswedan juga beberapa menit kemudian setelah keterangan pers dari perwakilan Timnas Amin juga menyampaikan bahwa hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei ini tidak serta-merta dianggap begitu, tidak serta-merta menggambarkan hasil rekapitulasi akhir, sehingga pernyataannya sejak pertama kali ia tiba di markas Timnas Amin hingga terakhir kali sebelum meninggalkan Jalan Diponegoro 10 Menteng Jakarta Pusat, yang menyampaikan kita tunggu saja. Itu penegasan yang berkali-kali diutarakan oleh Anies Baswedan. Sayangnya tadi Muhaimin Iskandar selaku calon wakil presiden dari usungan Koalisi Perubahan ini tidak memberikan tanggapan apapun. Ia diketahui sudah langsung meninggalkan area Jalan Diponegoro 10 dan menuju ke agenda berikutnya. Tim kami juga masih mengawal bagaimana pergerakan ataupun juga langkah berikutnya atau langkah lanjutan yang bakal ditempuh oleh tim nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, terutama soal dugaan kecurangan yang sudah diutarakan oleh Tim Hukum Nasional Timnas Amin ini. Friska.
Baik, Tifal, saya akan ke Valentina Sitorus di posko pemenangan Ganjar Mahfud. Valen, silakan laporan Anda. Iya, Liviana dan juga saudara, memang selagi quick count berjalan dari sejumlah lembaga yang memang sudah terdaftar oleh KPU Republik Indonesia, namun dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga merilis hasil quick count sementara yang dilakukan oleh tim survei internal. Dalam hal ini adalah BSPN Pusat PDI Perjuangan, data saksi juang PDI Perjuangan. Dan kalau dilihat dari jumlah suara yang masuk sementara berdasarkan survei internal dari PDI Perjuangan sendiri, untuk paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin mendapatkan suara 25,17%, kemudian paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 56,42% dan Ganjar Mahfud MD 18,41%. Sementara dari jumlah suara yang masuk ini yang terdata baru sekitar atau berasal dari 3.567 TPS yang masih didata, artinya belum masuk, di mana TPS total terdata 5.469. Nah, dari jumlah persenan yang tadi saya sebutkan berdasarkan hasil rilis sementara tim survei internal ini masih merangkum dari 560.220 suara yang sah masuk, di mana masih ada 204 juta suara yang masih terdata atau belum masuk. Dan dari hasil rilis survei sementara, memang tadi kami sempat konfirmasi juga kepada Ganjar Pranowo yang juga tadi sempat datang ke markas tim pemenangan bahwa dirinya hingga saat ini optimistis bahwa tim yang melakukan survei internal pun juga saksi-saksi yang disiagakan atau ditugaskan ke seluruh TPS yang ada di Indonesia hingga kini masih bekerja, artinya perhitungan suara juga masih dilakukan. Tadi juga kami menanyakan mengapa suara dari paslon Ganjar Mahfud ini dirasa bontot meskipun itu dilakukan di survei internal, namun tadi Ganjar juga menyatakan bahwa apakah publik bisa percaya begitu saja, karena sebelumnya dari wawancara yang sempat kami lakukan oleh sejumlah petinggi partai dari koalisi pendukung Ganjar Mahfud sendiri mengatakan bahwa ada upaya intimidasi, ada dugaan kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Meskipun apa instrumen kecurangan itu ketika saya tanyakan ini juga masih dibilang masih dalam perlu konfirmasi lebih lanjut. Yang jelas tim TPN bidang hukum utamanya masih melakukan investigasi, dan sampai saat ini tadi juga Ganjar dan juga Ketua Umum dari Partai Pengusung Usman Sabtaodang, kemudian juga Mardiono dari PLT Ketua Umum P3 dan juga dari Ketua Umum Hanura ini menyampaikan utamanya kepada para pendukung Ganjar Mahfud agar tetap menjaga kondusivitas dalam dukungannya. Mereka kali ini tidak menerima mentah-mentah perhitungan yang kemudian keluar berdasarkan quick count dari sejumlah lembaga, namun mereka percaya bahwa hingga kini KPU masih mengumpulkan C1 dari masing-masing TPS di seluruh Indonesia, dan mereka nantinya masih menunggu hasil dari real count yang tentu masih akan dihimpun oleh KPU, di mana seperti kita ketahui menurut peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 rekapitulasi suara nasional pemilu 2024 dijadwalkan akan berlangsung mulai tanggal 14 Februari hingga 20 Maret 2024. Sementara seperti itu, Livi, dan hingga kini memang di markas pemenangan atau di tempat hitung cepat suara Ganjar Mahfud kali ini masih ada sejumlah petinggi parpol begitu, namun memang tadi terlihat bahwa Ganjar sempat meninggalkan tempat karena dirinya ingin beristirahat sejenak, karena kita tahu bahwa tadi melakukan pencoblosan di Semarang kemudian langsung bertolak ke Jakarta bertemu dengan Bu Megawati Soekarno Putri, kemudian juga menyapa baik itu relawan maupun juga tim dari petinggi dari parpol pengusung di markas perhitungan suara ini. Kemudian juga Mahfud MD ini juga sementara ini sedang istirahat, meskipun nanti tidak menutup kemungkinan bahwa proses hitung cepat ini juga masih akan dipantau oleh jajaran tim pemenangan nasional, karena juga mereka masih akan menunggu bagaimana perolehan dalam suara pemilihan legislatif. Livi.
Terima kasih rekan-rekan sudah melaporkan, tapi nanti kita akan kembali ke Anda untuk mengupdate situasi terkini. Tadi ada rekan saya, Valentina Sitorus, Tival Solesa, dan Triksi Valencia yang melaporkan dari masing-masing posko pemenangan. Friska, silakan.